Mari kita bayangkan skenario yang cukup mencekam, tiba-tiba seluruh jaringan listrik global mati. Apa yang akan terjadi jika kita mendapati diri kita terjebak dalam kegelapan total tanpa listrik untuk segala aspek kehidupan kita? Suara gemuruh petir di angkasa yang diikuti oleh kegelapan total, listrik global telah mati di seluruh dunia, lampu-lampu padam, perangkat elektronik mati, dan dunia modern yang kita kenal tiba-tiba menjadi gelap gulita. Ketika kita memikirkan bagaimana kita bergantung pada listrik dalam kehidupan sehari-hari, ini benar-benar menjadi situasi yang menakutkan. Tanpa listrik, hampir semua aspek kehidupan kita akan terpengaruh. Pertama-tama, komunikasi akan menjadi masalah besar. Telepon seluler mati, internet tidak berfungsi, dan semua alat komunikasi modern menjadi tidak berguna. Kita mungkin merasa terisolasi dari dunia luar. Rumah sakit akan berada dalam situasi darurat. Banyak peralatan medis bergantung pada listrik dan tanpa pasokan daya yang stabil, perawatan medis menjadi terbatas. Pasien yang membutuhkan ventilator atau perawatan lain yang memerlukan listrik dapat berada dalam bahaya. Perekonomian global akan terhenti tanpa listrik. Pabrik-pabrik berhenti berproduksi, bisnis kecil gulung tikar, dan perdagangan internasional mengalami gangguan serius. Ini bisa menyebabkan resesi ekonomi global yang dalam. Masyarakat yang bergantung pada transportasi listrik akan mengalami masalah serius. Kereta listrik, mobil listrik, dan transportasi umum lainnya menjadi tidak berfungsi. Ini juga mempengaruhi pasokan makanan dan barang-barang penting yang disalurkan melalui jaringan logistik modern. Selain itu, kehidupan sehari-hari kita juga terpengaruh. Lampu-lampu tidak menyala, pemanas dan pendingin udara tidak berfungsi, dan alat-alat dapur seperti kompor listrik tidak bisa digunakan. Kita mungkin harus kembali ke cara-cara tradisional untuk memasak dan menjaga suhu. Namun, bukan berarti kita akan kembali ke zaman batu. Beberapa komunitas mungkin mampu beradaptasi dengan cepat dan menemukan solusi darurat. Generator bertenaga surya atau angin, serta baterai cadangan dapat membantu menyediakan daya untuk keperluan penting. Tapi bagaimana dengan jangka panjang? Apakah kita dapat memulihkan jaringan listrik global? Ini akan menjadi tantangan besar yang memerlukan waktu dan sumber daya yang besar. Infrastruktur yang rusak mungkin memerlukan perbaikan yang lama. Setelah masa kegelapan global yang mencekam ini, tantangan nyata akan muncul dalam upaya untuk memulihkan jaringan listrik global. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa pemulihan tidak akan terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang memakan waktu dan memerlukan kerja keras dari berbagai pihak. Langkah pertama adalah mengevaluasi sejauh mana kerusakan yang telah terjadi pada infrastruktur listrik. Di berbagai tempat di seluruh dunia, stasiun pembangkit listrik, saluran transmisi, dan infrastruktur terkait lainnya mungkin rusak parah akibat pemadaman listrik yang mendadak ini. Diperlukan tim insinyur, teknisi, dan ahli listrik untuk mengevaluasi kerusakan dan memutuskan apa yang dapat diperbaiki dan apa yang perlu diganti sepenuhnya. Ini mungkin memerlukan survei yang komprehensif dan pemeriksaan visual di seluruh dunia. Salah satu masalah besar yang harus diatasi adalah pasokan daya. Beberapa pembangkit listrik mungkin rusak atau mati total. Untuk memulai pemulihan, generator yang dapat beroperasi mandiri mungkin harus digunakan untuk menyediakan listrik sementara. Namun, untuk pemulihan jangka panjang, diperlukan perbaikan dan penggantian pada skala besar. Proyek ini akan memakan waktu bertahun-tahun dan memerlukan investasi finansial yang besar. Pemerintah di seluruh dunia harus bekerja sama untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memperbaiki infrastruktur listrik. Selain itu, pelajaran harus diambil dari kejadian ini untuk membangun sistem listrik yang lebih tangguh dan tahan bencana di masa depan. Pemulihan infrastruktur listrik harus disertai dengan upaya
untuk memperkuat sistem agar lebih mampu mengatasi gangguan dan pemadaman yang mungkin terjadi. Selama proses pemulihan ini, masyarakat juga harus beradaptasi dengan cara hidup yang berbeda. Penghematan energi dan ketergantungan pada sumber energi alternatif akan menjadi penting. Mungkin akan ada perubahan dalam pola konsumsi energi dan budaya. Pemulihan jangka panjang ini juga harus melibatkan kerjasama internasional. Kebijakan dan regulasi perlu diatur ulang untuk mendukung investasi dalam energi terbarukan dan perlindungan terhadap gangguan serupa di masa depan. Kesimpulannya, pemulihan jangka panjang jaringan listrik global setelah pemadaman mendadak adalah tugas yang sangat kompleks dan memakan waktu. Ini akan memerlukan upaya bersama dari berbagai sektor, dari pemerintah hingga perusahaan energi, untuk membangun kembali infrastruktur yang kuat dan tahan bencana. Pelajaran yang diambil dari kejadian ini akan membantu kita menjadi lebih siap menghadapi tantangan serupa di masa depan. Sementara, kita berharap kita tidak akan pernah menghadapi skenario ini. Ini adalah pengingat bahwa kita bergantung pada listrik lebih dari yang kita sadari. Kejadian semacam ini mengingatkan kita untuk lebih memprioritaskan sumber energi yang berkelanjutan dan alternatif. Terima kasih telah bergabung dalam pemikiran tentang apa yang bisa terjadi jika jaringan listrik global tiba-tiba padam. Sampai jumpa di episode berikutnya di Bagaimana Jika. Semoga kita tidak pernah mengalaminya dalam kehidupan nyata.